Berurat dan berakar dari buku. Saya teringat sebuah buku yang sangat menarik. Tepatnya, sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang penulis dalam buku rampai tulisan yang dijuduli Bukuku Kakiku. Pertanyaan itu sangat begitu menggugah sehingga saya harus mereka ulang hubungan saya dengan banyak bacaan sebelumnya. Pertanyaan itu adalah, buku apa yang paling berpengaruh dalam hidup Anda? Pertanyaan singkat, tetapi menohok, ternyata tidak mudah dicari jawabannya. Saya kira ini bukan jenis pertanyaan yang biasa kita antisipasi ketika beranjak dewasa, semacam kuliah di mana, ambil jurusan apa, setelah lulus mau terus kemana, atau bila sudah lulus dan ketemu calon mertua, ditanya sudahkah mendapat pekerjaan dan di perusahaan mana. Pertanyaan digabung investigasi untuk memastikan calon menanti punya cukup modal untuk berkeluarga. Bahkan untuk pertanyaan menghadapi calon mertua, terkadang kita sudah menyiapkan jawaban lengkap dengan jurus-jurus ngelesnya. Tetapi mencari buku yang pernah mengubah hidup kita, rasanya perlu waktu lebih banyak untuk merenungkannya. Bagi saya pribadi, buku ini Budi adalah buku yang telah menorehkan jejak literatur yang kuat. Ini Budi adalah jendela yang pertama menuju dunia luas tak berkelip. Saya ingat dengan jelas usia saya 8 tahun ketika itu, dan tangan-tangan mungil saya mengejak perlahan barisan huruf tegak lurus dengan hiasan kerbau dan dua kakak beradik bernama Wati dan Budi. Gambar kerbau dan anak kecil bercaping sesekali muncul di halaman-halaman itu. Ini Budi, ini Wati, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Beberapa karakter kemudian ditulis menjauh, menciptakan lorong imajinasi di antara huruf I dan N, di antara huruf N dan I. Demikian seterusnya. Di antara keasyikan membaca ini, ibu saya dengan sabar mendengarkan sambil menyetrika baju. Setelah melalui masa orientasi bersama buku ini Budi, pengalaman saya bertambah banyak. Hampir semua komik, koran, majalah, dan apapun yang ada teksnya saya baca. Kebetulan bapak saya waktu itu berlangganan majalah Tempo. Dan dengan penuh gairah, saya selalu mencari halaman rubrik Indonesiana yang menarik itu. Tulisan berbentuk feature, berisi kisah-kisah ringkas dan lucu dengan ilustrasi yang khas karya ilustrator almarhum Pri S. Komik Si Buta dari Gua Hantu selalu saya tunggu dengan sabar setiap minggu melalui langganan komik keliling uak saya di Bandung. Begitu juga dengan komik Mimin, anak kulit hitam yang lucu dan nakal. Semuanya habis saya lahap. Maka, begitulah bagi saya, bacaan demi bacaan menciptakan fondasi yang kuat untuk menyantap buku berikutnya. Setelah cukup memiliki stamina membaca teks-teks yang lebih panjang selain komik, saya kemudian menjadi pengikut kultus cerita silat Mandarin dan Asmaraman, Ho Ping Ho, membayangkan kelebat tubuh para jagoan bela diri dengan ginkang yang tinggi sehingga seolah bisa lenyap dalam hitungan detik. Lalu, jurus totokan yang bisa membuat tubuh lawan kaku tak bergerak, memercikan fantasi mengagumkan tentang kemampuan olah tubuh manusia dan dikdaya, serba cepat, serba kuat, dan tanpa batas. Dalam bukuku Kakiku, tokoh penulis yang saya ingat sampai sekarang adalah dua orang cendekiawan hebat, Romo Frans Magnus Suseno dan Mokhtar Pabotinggo.
Dari Romo Magnis, saya belajar melalui masa kecilnya yang penuh buku layaknya surga. Semua tempat dalam rumahnya adalah lemari buku. Semua sudut di rumahnya diisi buku. Kemana kaki melangkah, di situ ditemukan buku. Dengan situasi seperti ini, tak heran jika sejak kecil kebiasaan membaca tumbuh dengan kuatnya. Dengan cara yang sama, saya meniru pengalaman Romo Magnis dan menumbuhkan kebiasaan anak membaca. Cara ini sedikitnya menjawab keluhan orang tua yang seringkali mengeluhkan sulitnya membuat anak-anak membaca ketika fasilitas paling dominan di rumah adalah televisi. Sementara itu, Mokhtar Pabot tinggi membuat saya larut dalam impian Amerika dan beasiswa. Semuanya bermula dari buku. Sejak kecilnya di Sulawesi Selatan, belajar di Pulau Jawa, dan melanjutkan pasca sarjana di Amerika. Bahkan, yang juga cukup menarik dari Mokhtar, saya membaca tarikan-tarikan menjadi Muslim kafah di tanah rantau atau menjadi abangan. Mokhtar yang memiliki kedua abangan rantau karena tidak mau terjebak menjadi Muslim garis keras ketika itu. Tulisan Mokhtar menyimpulkan dua faktor penting yang memengaruhi hidupnya kelak, dari rumah, karakter, dan dari buku Cakrawala. Pertanyaan yang sama masih saya ulangi lagi untuk Anda jawab. Buku apa yang Anda telah mengubah hidup Anda?